Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indrawati dari SDN Tunggul Sari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi saya pada Diklat Semangat Guru 2 tentang aksi motivasi dan merdeka belajar. Moto: bangkitkan motivasi pendidikan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk berbagi pendapat tentang motivasi dan merdeka belajar sebagai salah satu bentuk aksi refleksi dari pelatihan Semangat Guru 2. Motivasi siswa dan guru. Siswa perlu motivasi untuk belajar dan guru pun perlu motivasi untuk mengajar. Adanya motivasi siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar ini bisa menentukan keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Pengalaman baru tentang motivasi belajar dan merdeka belajar. Kebutuhan adalah landasan bagi setiap manusia untuk bergerak dalam perubahan. Nah, perubahan inilah yang bisa menjadikan suatu pendidikan untuk bergerak menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan dalam pendidikan yang lebih baik ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Manfaat lembar aksi dalam melatih motivasi ada 3. Yang pertama, refleksi mengenai pemetaan kebutuhan diri. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Yang ketiga, strategi umpan balik. Yang pertama, refleksi mengenai pemetaan kebutuhan diri. Refleksi sangat dibutuhkan oleh seorang guru dalam kegiatan mengajar. Refleksi ini bisa menentukan atau bisa melihat kelemahan maupun kelebihan seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan refleksi ini, guru bisa melakukan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Setiap guru harus memiliki tujuan dalam pembelajaran. Tujuan ini bisa digunakan untuk menyusun strategi bagaimana kita mengajar agar tujuan itu bisa kita capai. Yang ketiga, strategi umpan balik. Dengan adanya umpan balik, kita akan mendapatkan respon. Kita akan mengetahui kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran kita. Tidak hanya dari kita sendiri, kita memerlukan umpan balik dari orang lain. Nah, belum tentu pemikiran kita itu sudah perfect. Dengan umpan balik dari orang lain, kemungkinan kita bisa mengaca, melihat mana yang lebih baik yang akan kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran kita. Tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar adalah dua hal yang sangat menantang untuk dilakukan. Jika kita berhasil melakukannya, maka keberhasilan pembelajaran kita bukanlah angan-angan semata. Berikut ini adalah tips dari mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama, buatlah konsep dan rencana pengimplementasiannya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus membuat suatu konsep atau rancangan pembelajaran atau yang dinamakan modul ajar. Yang kedua, lakukan kolaborasi. Kita sebaiknya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Yang ketiga, lakukan respon terhadap umpan balik. Dengan melakukan umpan balik, secara otomatis kita telah melakukan respon. Dengan adanya umpan balik dari rekan sejawat, bisa kita gunakan refleksi atau cerminan terhadap hasil pembelajaran kita. Kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, dengan refleksi itu kita bisa mengetahui kelemahan atau kelebihan dari pembelajaran kita untuk kita gunakan sebagai perbaikan pembelajaran kita berikutnya. Nah, demikian kegiatan aksi nyata ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga setelah melihat video ini, Ibu Bapak Guru semua menjadi terinspirasi untuk mengikuti kegiatan Diklat Semangat Guru 2 di SIM PKB. Monggo Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat SIM PKB. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.